Kiranya kamu semua senantiasa hidup tenang dan menikmati kebaikan dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, penguasa kita. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kedua di dalam serial pembahasan kitab Filipi dengan tema Salam kepada Jemaat Filipi. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Filipi pasal pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kepada seluruh umat Allah di kota Filipi, yaitu kalian semua yang sudah disucikan Allah karena bersatu dengan Kristus Yesus, beserta para pemimpin dan pekerja jemaat, salam sejahtera dari saya, Paulus, dan dari Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Kiranya kamu semua senantiasa hidup tenang dan menikmati kebaikan dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, penguasa kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelajaran kita sebelumnya, kita memperkenalkan kitab Filipi sebagai kitab yang sangat relevan dengan zaman kita. Saat kita akan memulai pelajaran kita tentang surat Filipi, kita akan memeriksa salam Paulus seperti yang ditemukan di dalam dua ayat pertama. Yang pertama, kita perhatikan penulis dari surat ini. Penulis surat Filipi ini mengidentifikasi sebagai Rasul Paulus. Ini tentu saja adalah Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus, seorang yang pernah menjadi seorang penganiaya. Dapat dibaca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tetapi sekarang dia malah menjadi teraniaya. Karena saat dia menulis surat ini, dia berada di dalam rumah tahanan Romawi. Dapat dibaca di dalam Filipi pertama ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Kemudian selama periode waktu yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30. Paulus bergabung dalam salam dengan Timotius, yakni seorang teman ataupun sahabat seperjalanan yang bergabung dengan Paulus selama perjalanan misinya yang kedua. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Timotius adalah seorang pemuda yang mengabdikan diri untuk melayani Paulus, yang sangat dikasihi oleh Paulus sebagai seorang anak di dalam Tuhan. Filipi 2 ayat 19-22. Lalu dia kemudian adalah penerima dua surat lainnya oleh Rasul Paulus, yakni surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius. Bersama mereka digambarkan sebagai pelayan Tuhan. Ini adalah sebuah gelar kerendahan hati yang menunjukkan ketergantungan, ketaatan, dan pengakuan kepemilikan. Digunakan sehubungan dengan Yesus Kristus. Itu adalah kata yang benar-benar bermartabat, menunjukkan pengabdian yang intens kepada Tuhan. Setelah mempertimbangkan mereka yang bertanggung jawab atas surat ini, kita selanjutnya melihat kepada siapa surat itu ditujukan.
Penerima surat ini diidentifikasi sebagai orang kudus dalam Kristus Yesus. Istilah orang kudus adalah istilah umum yang digunakan semua orang Kristen dalam Perjanjian Baru. Secara harafiah, ini berarti yang kudus seperti yang dicatat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ide dasar di balik kata itu adalah pemisahan untuk tujuan pengudusan. Tetapi perhatikan bahwa mereka disebut orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Di dalam Dia kita dipisahkan hanya dengan kebajikan berada di dalam Dia, dan dosa-dosa kita diampuni oleh darah-Nya. Kita disebut orang-orang kudus. Wahyu 1 ayat 5 dan 6, kemudian pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Lalu sangat menarik untuk memperhatikan kontras antara hamba dan orang-orang kudus. Dengan menggunakan istilah-istilah seperti itu, Paulus segera merendahkan dirinya dan meninggikan orang-orang yang kepadanya dia menulis surat ini. Dengan demikian, mempraktikkan apa yang kemudian dia khotbahkan sehubungan dengan kerendahan hati. Khususnya, mereka adalah orang-orang kudus di Filipi, yaitu gereja di Filipi. Gereja mula-mula yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Didorong oleh panggilan di Makedonia. Lalu dimulai dengan pertobatan seorang penjual kain ungu yang bernama Lydia. Kemudian pertumbuhan awalnya juga ditemukan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-40 dengan pertobatan kepala penjara Filipi dan seluruh anggota keluarganya, dan dengan pertemuan gereja yang dimulai di rumah pengusaha kain ungu yang bernama Lydia. Beberapa hal yang dapat dikatakan tentang karakteristik gereja tampaknya didominasi oleh orang bukan Yahudi, karena di daerah sana kurangnya sinagoge di Filipi akan menunjukkan hal ini. Tampaknya didominasi oleh perempuan, tersirat dengan pertemuan di rumah Lydia dan referensi kepada perempuan lainnya di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua. Dan mereka juga sering mengadakan pertemuan di sekitar alur sungai begitu ya, ataupun di tepi-tepi sungai begitu, fellowship. Mereka juga sangat mendukung upaya di dalam pemberitaan Injil di dalam Filipi 4 ayat 15 sampai 16. Lalu mereka menyediakan orang-orang kudus yang membutuhkan di daerah lain, dapat juga dibaca di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Lalu mereka melayani Paulus dalam kesusahannya. Jadi mereka mendukung ya secara doa, secara dana, dan juga secara daya tentunya. Filipi 4 ayat 10 sampai 14. Lalu ada disebutkan tentang penilik jemaat dan diaken. Di dalam surat ini kita melihat organisasi gereja lokal seperti yang Tuhan maksudkan. Gereja tersebut terdiri dari orang-orang kudus yakni anggotanya. Lalu gereja diawasi oleh penilik jemaat, dilayani dengan bantuan diaken ataupun pengurus gereja. Tentang penilik jemaat diterjemahkan sebagai pengawas di dalam beberapa versi terjemahan. Ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga kawanan domba dan menyediakan makanan rohani. Mereka juga disebut sebagai penatua, pendeta, atau gembala. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 dan 28, kemudian 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, dan mereka harus memberi makan atau menggembalakan kawanan di bawah tanggung jawab mereka. Menurut Perjanjian Baru, mereka harus memiliki kualifikasi tertentu sebelum diangkat untuk melayani sebagai penatua, penilik jemaat, ataupun sebagai pendeta. Dapat kita baca referensinya di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, kemudian Titus 1 ayat 5 sampai 9. Lalu
Selalu ada pluralitas di dalam jemaat. Tidak pernah hanya ada satu, tetapi ada beberapa. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 23, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-17. Tentang diaken, istilah ini berarti pelayan ataupun hamba. Mereka juga harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti yang tertera di dalam 1 Timotius 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Lalu mereka melayani kebutuhan jemaat di bawah pengawasan para penilik jemaat atau penatua pendeta. Jadi penerima surat ini adalah jemaat yang mapan, yang telah menunjukkan kasih dan dukungan mereka kepada Rasul Paulus. Akhirnya, kita secara singkat memperhatikan salam yang diberikan kepada mereka. Salam, di situ ada kata kasih. Kasih adalah sapaan umum orang Yunani. Kasih berbicara tentang mengharapkan bantuan dan kebaikan yang tidak pantas atas mereka. Damai. Kasih adalah sapaan umum orang Yahudi, termasuk kata damai yang sering sekali diparalelkan dengan kata shalom di dalam bahasa Ibrani. Kasih berbicara tentang hasil dari menerima bantuan dan kebaikan. Shalom dari Tuhan Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Inilah sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang diinginkan Paulus untuk diterima oleh jemaat di Filipi. Karena ketika seseorang telah menerima bantuan dan kebaikan yang tidak pantas dari Allah melalui putranya Yesus Kristus, ia benar-benar menerima kedamaian, yakni damai dengan Tuhan di dalam Roma 5 ayat 1, damai dengan sesama manusia Amsal 16 ayat 7, damai dengan diri sendiri Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Sebagai kesimpulan, pada titik ini kita dapat melihat bahwa surat ini adalah surat pribadi antara seorang manusia yang dibelenggu dalam penjara yang ditemani dengan seorang sahabat terkasih yakni Timotius, dan jemaat orang-orang kudus yang kasihnya kepada orang ini telah ditunjukkan dalam beberapa kesempatan. Dalam pelajaran berikutnya kita akan merefleksikan ucapan syukur yang penuh sukacita di pihak Paulus atas persekutuan yang ia nikmati dengan gereja di Filipi. Sementara itu, apakah kita mengalami kasih karunia dan damai sejahtera yang hanya datang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita boleh senantiasa memberi salam dan menerima salam kasih dan damai sejahtera, menerima shalom dari Allah sendiri, seperti yang Paulus berikan dan yang dia harapkan kepada jemaat di Filipi. Kiranya kita senantiasa mendapatkan salam hangat dari saudara-saudara kita seiman dan menerima dukungan ketika kita berada di dalam kesusahan. Kiranya shalom yang kekal, shalom yang memberi kita kekuatan untuk bertahan hidup di dunia ini akan mengiringi kita sepanjang perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita selalu. Shalom.